Langit adalah rumah bagi makhluk-makhluk yang selalu memikat para ilmuwan dan para pengamat burung. Ada yang bulunya berkilau bak permata, ada pula yang mampu bertahan di lingkungan paling keras di bumi. Setiap spesies memiliki kisah yang tak kalah menakjubkan dari keindahannya. Hari ini, kita akan menjelajahi beberapa burung paling luar biasa di alam. Nomor 25, Luzon Bleeding Heart. Burung Luzon Bleeding Heart adalah contoh langka ketika penampilan menjadi pesan yang paling kuat. Bercak merah terang di dadanya tampak seperti luka yang masih menganga. Namun, itu hanyalah pola alami pada bulunya yang berfungsi sebagai sarana komunikasi sekaligus membantu kamuflase. Burung ini menjalani kehidupan yang tenang di lantai hutan Filipina. Ia mencari biji-bijian dan serangga sambil berjalan di antara dedaunan. Sangat waspada terhadap bahaya, ia lebih memilih berlari daripada terbang. Suaranya pun lembut, nyaris tak terdengar, sehingga keberadaannya sulit diketahui. Ancaman terbesar bagi spesies ini adalah hilangnya habitat akibat pembukaan hutan. Luzon Bleeding Heart bukan burung yang mencari perhatian. Ia bertahan hidup melalui kehati-hatian dan kesabaran. Justru karena sifatnya itulah keberadaannya menjadi begitu rapuh. Nomor 24, kakapo. Jika seekor burung beo memutuskan hidup seperti burung hantu dan hampir melupakan cara terbang, hasilnya adalah kakapo. Burung beo raksasa dari Selandia Baru ini dapat mencapai panjang hampir 60 cm dengan berat hingga 4,5 kg. Bulunya yang lembut berwarna hijau dihiasi bercak hitam yang membuatnya nyaris menyatu dengan lumut hutan. Namun, penampilannya hanyalah awal dari keunikannya. Kakapo adalah burung nokturnal yang lebih sering berjalan daripada terbang. Ia memanjat pohon layaknya pendaki berbulu lebat. Saat musim kawin tiba, burung jantan mengeluarkan dentuman bass yang sangat dalam. Suaranya mampu terdengar hingga sekitar 1 km, bergema di tengah hutan seperti tabuhan drum dari kejauhan. Sayangnya, kakapo adalah burung yang lambat dan terlalu mudah percaya. Kini, ia menjadi salah satu burung paling langka di dunia. Nomor 23, Greater Ejutan. Jika ada burung yang sama sekali mengabaikan standar kecantikan, mungkin itulah Greater Ejutan. Tubuhnya besar, paruhnya sangat panjang, dan kepalanya hampir tanpa bulu. Penampilannya seolah berasal dari dunia pasca apokaliptik. Namun, di balik rupa yang tidak biasa itu, ia memegang peran yang sangat penting. Burung ini adalah pembersih alam. Ia memakan bangkai, sampah organik, dan sisa-sisa yang ditinggalkan makhluk lain. Kantung tenggorokannya yang menggantung terlihat aneh, sementara langkahnya lambat dan mantap, seakan tahu bahwa tanpanya keseimbangan alam akan terganggu. Ia sering hidup di dekat permukiman manusia, tempat pembuangan sampah, dan kota-kota. Disitulah muncul sebuah ironi. Manusialah yang menciptakan kekacauan, sedangkan burung ini membantu membersihkannya. Ia mungkin bukan burung tercantik, tetapi tanpanya, alam kehilangan salah satu petugas kebersihan terbaiknya. Nomor 22, Great Blue Turako. Hutan hujan Afrika Barat menjadi rumah bagi salah satu turako terbesar di dunia. Bulu birunya begitu pekat hingga tampak hampir tidak nyata. Warna tersebut berasal dari pigmen langka bernama turasine, pigmen yang hanya dimiliki oleh kelompok burung ini. Paruh kuningnya yang besar bukan hanya alat untuk mencari makan, tetapi juga menjadi penanda visual yang mencolok. Meski bertubuh besar, ia bergerak lincah di antara ranting-ranting, lebih sering melompat daripada terbang. Makanannya berupa buah-buahan, daun, dan bunga, sehingga tanpa disadari ia membantu menyebarkan biji dan menjaga kelangsungan hutan. Suaranya dalam dan bergema memenuhi pepohonan di sekitarnya. Sarangnya pun sederhana, hanya berupa susunan ranting tanpa hiasan berlebihan. Tak ada kesan tergesa-gesa dalam setiap gerakannya. Ia menghemat tenaga, bergerak dengan pasti, dan menyatu dengan ritme hutan. Nomor 21, burung frigat. Burung frigat adalah penguasa sejati angkasa. Dengan rentang sayap hampir 2,5 meter dan tubuh yang sangat ringan, ia mampu melayang di atas lautan selama berjam-jam tanpa banyak mengepakkan sayap. Namun, pertunjukan sesungguhnya dimulai ketika musim kawin tiba.
Burung jantan mengembangkan kantung tenggorokan merah menyala hingga menyerupai balon raksasa. Mereka bertengger di dahan bakau, menggelengkan kepala sambil memamerkan warna merah mencolok itu. Di atas mereka, burung betina terbang perlahan, mengamati setiap calon pasangan sebelum menentukan pilihan. Burung frigat juga terkenal licik. Ia kerap mengejar burung laut lain hingga mangsanya menjatuhkan ikan yang baru ditangkap. Dalam sekejap, frigat menyambar hasil tangkapan itu di udara. Tak heran jika burung ini dijuluki bajak laut langit di lautan tropis. Nomor 20, Guianan Cock of the Rock. Saat burung jantan Guianan Cock of the Rock berkumpul, hutan mendadak dipenuhi semburat jingga yang menyala. Ukurannya tidak besar, hanya sekitar 30 cm. Namun, bulu oranye cerah, sayap hitam kontras, dan jambul berbentuk setengah lingkaran di kepalanya membuatnya nyaris mustahil untuk diabaikan. Para jantan berkumpul di arena khusus yang disebut lek. Di sana mereka melompat, membungkuk, membuka sayap, dan menghasilkan suara klik yang tajam dalam sebuah pertunjukan yang memukau. Sementara itu, burung betina mengamati dari kejauhan, memilih penampil terbaik untuk menjadi pasangannya. Nomor 19, kiwi. Di antara semua burung, kiwi mungkin adalah teka-teki yang hidup. Tubuhnya bulat, bulunya cokelat lembut menyerupai rambut mamalia, dan paruhnya yang panjang memiliki keunikan yang tidak dimiliki burung lain. Lubang hidungnya berada tepat di ujung paruh. Dengan cara itu, kiwi benar-benar mengendus tanah saat mencari cacing dan serangga. Burung nokturnal asal Selandia Baru ini hampir tidak pernah terbang. Sayapnya sangat kecil hingga nyaris tak terlihat. Keajaiban lainnya terletak pada telurnya. Seekor betina dapat menghasilkan telur yang beratnya mencapai hampir 20% dari bobot tubuhnya. Bayangkan seekor ayam yang harus bertelur sebesar bola sepak. Aneh, tenang, namun benar-benar luar biasa. Nomor 18, kabut stragopan. Kabut stragopan hidup di hutan subtropis Tiongkok bagian tenggara. Ia menyukai semak belukar yang rapat dan selalu menghindari area terbuka. Makanannya terdiri atas daun, biji-bijian, buah beri, dan serangga. Ia biasanya mencari makan pada pagi dan sore hari ketika risiko bertemu predator lebih kecil. Saat musim kawin tiba, burung jantan membuka kantung tenggorokan biru cerahnya melalui rangkaian gerakan yang sangat teratur. Ini bukan sekadar pertunjukan acak, melainkan sebuah ritual yang telah disempurnakan oleh alam selama ribuan tahun. Berbeda dengan banyak kerabatnya, burung ini membuat sarang di atas pohon sehingga lebih aman dari predator darat. Ketika merasa terancam, ia lebih memilih menghilang di balik semak daripada terbang, membiarkan warna bulunya bekerja sebagai kamuflase yang sempurna. Nomor 17, maleo. Sebagian besar burung membangun sarang. Namun, maleo memilih mempercayakan tugas itu kepada bumi. Burung endemik Indonesia ini mengubur telurnya di pasir panas atau tanah vulkanik yang hangat, memanfaatkan panas bumi sebagai inkubator alami. Telurnya sangat besar, bahkan bisa mencapai 5 kali ukuran telur ayam jika dibandingkan dengan ukuran tubuh induknya. Saat menetas, anak maleo sudah sepenuhnya mandiri. Mereka tidak perlu diajari terbang. Dalam waktu singkat setelah keluar dari pasir, mereka sudah mampu mengepakkan sayap dan menghadapi dunia sendiri. Secara penampilan, maleo memang tampak berbeda. Tubuhnya berwarna hitam dengan bagian perut yang lebih pucat, sementara sebuah tonjolan khas di kepalanya membuat siluetnya mudah dikenali. Burung ini sangat waspada dan lebih memilih berlindung di balik rimbunnya hutan daripada berada di ruang terbuka. Namun, keajaiban sesungguhnya terletak pada cara ia berkembang biak. Alih-alih mengerami telurnya sendiri, maleo memanfaatkan pasir panas atau tanah vulkanik sebagai inkubator alami. Nomor 16, burung sekretaris. Burung sekretaris tampak seperti sosok bangsawan yang sedang melangkah anggun di hamparan savana Afrika. Kakinya panjang, tubuhnya tegak, dan bulu hitam di belakang kepalanya menyerupai pena bulu yang dahulu diselipkan para penulis di belakang telinga. Tingginya dapat mencapai sekitar 1,2 meter, dengan rentang sayap hampir 2 meter.
Meski mampu terbang, ia lebih sering berburu sambil berjalan di atas padang rumput. Ketika menemukan mangsa, terutama ular, burung ini tidak menyerang dari udara seperti elang. Sebaliknya, ia mengandalkan tendangan yang sangat cepat dan bertenaga. Dalam hitungan detik, beberapa hentakan yang presisi sudah cukup untuk melumpuhkan bahkan ular berbisa. Di antara padang rumput Afrika, burung sekretaris adalah perpaduan sempurna antara keanggunan dan kekuatan, tenang saat melangkah, mematikan saat menyerang. Nomor 15, parkit bertanduk Kaledonia Baru. Jika seekor burung beo ingin tampil sedikit lebih unik, mungkin hasilnya adalah parkit bertanduk Kaledonia Baru. Dua helai bulu melengkung di kepalanya tampak seperti tanduk kecil yang anggun. Tubuhnya yang hijau dipadukan dengan semburat merah cerah, menciptakan perpaduan warna yang sederhana namun memikat. Burung ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di puncak pepohonan. Dengan gerakan yang tenang dan penuh percaya diri, ia menjelajahi kanopi hutan untuk mencari buah, biji-bijian, dan serangga. Berbeda dari banyak burung beo lainnya, suaranya lembut dan tidak terlalu nyaring. Ia juga dikenal membentuk pasangan yang setia, memperlihatkan ikatan yang kuat sepanjang hidupnya. Di hutan-hutan lembab Kaledonia Baru, burung ini seolah mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu harus mencolok. Terkadang, pesona sejati justru lahir dari kesederhanaan yang begitu tepat. Nomor 14, burung Guinea berhelm. Savana Afrika adalah tempat yang keras dan burung Guinea berhelm bertahan hidup berkat disiplin. Tubuhnya yang gelap dipenuhi bintik-bintik putih kecil yang dari kejauhan menciptakan efek samar, sementara tonjolan keras di kepalanya membentuk siluet yang khas dan mudah dikenali. Burung ini jarang mengandalkan kemampuan terbang. Sebaliknya, ia lebih memilih berlari cepat dan bermanuver lincah di antara rerumputan. Mereka hidup dalam kelompok yang sangat kompak. Komunikasi menjadi kunci keselamatan, karena ancaman sekecil apapun akan memicu rangkaian panggilan peringatan yang langsung menyebar ke seluruh kawanan. Makanannya terdiri atas biji-bijian, serangga, dan berbagai hewan kecil, sehingga tanpa disadari ia turut membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Sarangnya dibuat langsung di atas tanah, membuat telur dan anak-anaknya sangat rentan terhadap predator. Karena itulah, kewaspadaan seluruh kelompok menjadi benteng pertahanan utama. Nomor 13, Great Bustard. Ketika seekor burung memiliki berat yang hampir setara dengan sebuah koper kecil, pertanyaan yang muncul tentu saja, bagaimana ia masih bisa terbang? Great Bustard menjawabnya tanpa sepatah kata pun. Dengan kepakan yang lambat namun mantap, ia mengangkat tubuh besarnya ke udara. Burung ini merupakan salah satu burung terbang terberat di dunia dan hidup di hamparan padang rumput Eurasia. Bulu-bulunya berwarna coklat pasir, menyatu sempurna dengan rerumputan yang luas. Namun, saat musim kawin tiba, penampilannya berubah drastis. Burung jantan mengembangkan bulunya, memutar sayap keluar, lalu menggembungkan tubuhnya hingga tampak seperti bola putih raksasa yang menari di tengah padang. Pemandangan itu terasa aneh, tetapi juga begitu mengesankan. Makanannya sangat beragam, mulai dari tumbuhan, biji-bijian, hingga serangga. Kemampuan itu membuatnya mudah beradaptasi dengan perubahan musim dan lingkungan. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan berjalan. Nomor 12, Kea. Pegunungan tinggi Selandia Baru adalah tempat yang hanya dapat ditaklukkan oleh makhluk-makhluk paling tangguh. Namun, Kea tidak sekadar bertahan hidup. Ia memilih untuk terus bereksperimen dengan dunia di sekitarnya. Burung beo berwarna hijau zaitun ini memiliki bagian bawah sayap berwarna jingga cerah yang hanya terlihat saat terbang. Di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi salah satu burung paling cerdas di dunia. Kea terkenal gemar memecahkan masalah. Ia mampu membuka kait, menarik karet penutup jendela mobil, bahkan membongkar ransel wisatawan. Bukan semata-mata karena lapar, melainkan didorong oleh rasa ingin tahu yang luar biasa. Makanannya bersifat omnivora, mulai dari buah beri, biji-bijian, serangga, hingga bangkai. Dalam kondisi tertentu, ia bahkan diketahui menyerang domba untuk memakan lapisan lemak di punggungnya.
perilaku yang sangat tidak biasa bagi seekor burung beo. Nomor 11, burung hantu lumbung. Burung hantu lumbung tampak seolah wajahnya dipahat dari porselen. Cakram berbentuk hati yang mengelilingi wajahnya bukan sekadar hiasan, melainkan alat pendengar yang sangat presisi. Bentuk wajah itu mengarahkan setiap gelombang suara langsung menuju telinganya, sehingga ia mampu mendengar gerakan seekor tikus yang bersembunyi di balik rumput lebat, bahkan di bawah lapisan salju. Rentang sayapnya mencapai sekitar 1 meter. Namun, keajaiban sesungguhnya terletak pada cara ia terbang. Bulu-bulu di tepi sayapnya memiliki struktur khusus yang meredam suara, membuat setiap kepakan nyaris tak terdengar. Di tengah kegelapan malam, burung hantu lumbung melintas seperti bayangan. Perutnya yang putih memantulkan cahaya bulan, menghadirkan sosok yang tampak bagai hantu yang melayang di antara pepohonan. Tak heran jika dalam berbagai legenda Eropa kuno, burung ini sering dikaitkan dengan dunia mistis. Nomor 10. Burung unta Afrika. Burung unta Afrika memegang gelar sebagai burung terbesar yang masih hidup di bumi. Tingginya dapat mencapai hampir 3 meter dengan berat lebih dari 130 kg. Meski tak mampu terbang, kecepatannya sungguh luar biasa. Ia dapat berlari hingga sekitar 72 km per jam, bahkan lebih cepat daripada banyak kuda dalam lintasan pendek. Matanya yang sangat besar, berdiameter hampir 5 cm, memberinya penglihatan tajam untuk mengawasi savana yang luas. Sayapnya memang tidak mampu mengangkat tubuhnya ke udara, tetapi berfungsi menjaga keseimbangan saat berlari dan menjadi bagian penting dari tarian kawin. Saat musim kawin tiba, burung jantan mengembangkan bulu hitam dan putihnya, lalu menampilkan tarian yang anggun sekaligus dramatis untuk memikat perhatian betina. Nomor 9, arakari berbulu keriting. Arakari berbulu keriting mudah dikenali dari bulu-bulu di kepalanya yang melengkung acak, seolah baru saja diterpa angin. Penampilannya tampak berantakan, tetapi justru itulah ciri khasnya. Burung anggota keluarga tukan ini hidup di hutan hujan Amazon. Makanannya terdiri atas buah-buahan, serangga, dan hewan bertulang belakang berukuran kecil. Arakari adalah burung yang gemar hidup berkelompok. Mereka bahkan berbagi lubang pohon sebagai tempat beristirahat, sebuah kebiasaan yang menuntut kerjasama dan koordinasi yang baik. Paruhnya besar, tetapi sangat ringan dan efisien untuk menjangkau serta memegang makanan. Di balik tampilannya yang unik, tersimpan strategi hidup yang rapi dan teratur. Alam membuktikan bahwa penampilan yang nyentrik tetap dapat berjalan seiring dengan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Nomor 8, merpati Nicobar. Lupakan sejenak merpati yang biasa Anda lihat di perkotaan. Merpati Nicobar tampak seperti sepotong permata yang hidup. Bulunya memantulkan cahaya dalam perpaduan hijau zamrud, tembaga, ungu, dan kilau metalik yang terus berubah mengikuti sudut pandang. Bulu-bulu panjang di lehernya menjuntai seperti jubah berkilau, sementara ekornya yang pendek berwarna putih bersih memberi kontras yang elegan. Burung ini hidup di pulau-pulau tropis di Samudra Hindia dan lebih menyukai hutan bakau yang tenang. Panjang tubuhnya sekitar 40 cm, tetapi bulunya yang lebat membuatnya tampak jauh lebih besar. Yang lebih menarik lagi, merpati Nicobar merupakan kerabat terdekat yang masih hidup dari burung dodo yang telah punah. Nomor 7, ribbon-tailed astrapia. Ekor burung ini tampak seperti sesuatu yang keluar dari dunia fantasi. Pada burung jantan ribbon-tailed astrapia, 2 helai bulu ekor putih dapat tumbuh hingga hampir 1 meter, beberapa kali lebih panjang daripada tubuhnya sendiri. Saat terbang, ekor itu melambai lembut mengikuti hembusan angin, menyerupai pita sutra yang menari di udara. Tubuhnya sendiri berwarna hitam dengan kilau hijau metalik di bagian kepala. Panjang tubuhnya hanya sekitar 33 cm. Tetapi ekornya yang luar biasa membuatnya tampak ringan, seolah melayang tanpa beban. Nomor 6, kolibri ekor spatula.
Burung kolibri jantan ini memiliki salah satu ekor paling unik di dunia. Dua helai bulu ekornya sangat tipis dan berakhir dengan ujung berbentuk lingkaran pipih menyerupai spatula. Kedua bulu itu bergerak secara terpisah dari ekor lainnya, menciptakan tarian yang anggun saat burung ini melayang di udara. Gerakan tersebut bukan sekadar hiasan, itulah bahasa yang digunakan untuk menarik perhatian betina. Kolibri ini hanya ditemukan di beberapa wilayah Peru, sehingga sangat rentan terhadap perubahan habitat. Walaupun tubuhnya kecil, sifatnya sangat berani. Ia mempertahankan wilayahnya dengan agresif dari kolibri lain. Kemampuan terbangnya pun luar biasa. Ia dapat melayang dengan ketepatan yang hampir mencapai hitungan milimeter. Yang menarik, ekor indah itu tidak membantu mencari makan. Keberadaannya tetap bertahan semata-mata karena selama ribuan generasi, betinalah yang terus memilih keindahan itu. Nomor 5. Raja Eider. Seandainya angin dingin di kutub utara dapat menjelma menjadi seekor burung, mungkin wujudnya adalah Raja Eider. Burung jantan memadukan warna biru lembut di kepala, perisai oranye terang di pangkal paruh, serta bulu hitam dan putih yang tampak begitu kontras, seolah mengenakan pakaian resmi di tengah hamparan salju. Mereka hidup di kawasan Arktik, tempat satu kesalahan kecil saja dapat berarti akhir kehidupan. Raja Eider menyelam jauh ke dasar laut untuk mencari moluska dan krustasea. Keberhasilannya bukan bergantung pada kecepatan, melainkan pada kekuatan dan daya tahan. Sementara itu, burung betina yang berwarna lebih kusam menyatu sempurna dengan bebatuan dan tundra ketika mengerami telurnya. Bulu halus Eider telah lama dikenal sebagai salah satu bahan alami paling hangat di dunia. Namun, burung ini jauh lebih berharga daripada sekadar sumber bulu. Ia adalah contoh sempurna tentang bagaimana keindahan dan fungsi dapat berjalan berdampingan. Nomor 4. Kolibri berleher api. Pada titik tertentu, burung ini tak lagi tampak seperti seekor burung, melainkan seperti kilatan cahaya yang hidup. Tenggorokannya memancarkan warna oranye menyala yang dapat berubah menjadi hijau atau biru ketika cahaya mengenai bulunya dari sudut yang berbeda. Warna-warna itu bukan berasal dari pigmen, melainkan dari struktur mikroskopis bulunya yang memantulkan cahaya. Ia hidup di dataran tinggi Amerika Tengah, tempat udara tipis dan suhu dingin menjadi tantangan setiap hari. Namun, semua itu tidak menghalanginya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Jantungnya berdetak sangat cepat untuk menopang metabolisme yang hampir mencapai batas maksimal. Saat malam tiba, ia memperlambat seluruh aktivitas tubuhnya agar dapat menghemat energi. Di dalam tubuh mungil itu tersimpan keseimbangan yang luar biasa antara ledakan energi dan kemampuan bertahan hidup. Nomor 3. Bebek berkepala putih. Dengan kepala putih bersih, paruh biru cerah, dan tubuh yang kompak, bebek berkepala putih tidak pernah berusaha menyembunyikan dirinya. Saat musim kawin tiba, warna burung jantan menjadi semakin mencolok. Namun, bagian paling menarik justru terletak pada ekornya. Ekor yang kaku dan sering ditegakkan itu berfungsi sebagai kemudi, sekaligus penyeimbang ketika menyelam. Burung ini lebih gemar menyelam daripada terbang. Di bawah permukaan air, gerakannya cepat dan sangat presisi saat mencari makanan. Ia hidup di danau dan rawa bervegetasi lebat di Eurasia serta Afrika Utara. Di permukaan air, ia tampak tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi pemburu yang cekatan dan efisien. Nomor 2, kolibri sayap pedang ungu. Kolibri sayap pedang ungu merupakan salah satu anggota terbesar dalam keluarga kolibri. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 15 cm, jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar kerabatnya. Bulunya memancarkan warna ungu tua dengan kilau metalik yang berubah mengikuti arah cahaya. Berbeda dari kebanyakan kolibri, ia mampu terbang lebih stabil dan terkendali. Burung ini hidup di hutan-hutan lembab Amerika Tengah. Selain menghisap nektar, ia juga memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Ukurannya yang lebih besar membuatnya sering mendominasi kolibri lain, mengusir mereka dari sumber makanan tanpa ragu. Burung ini membuktikan bahwa dalam dunia kolibri, ukuran bukan sekadar penampilan, tetapi juga sebuah keunggulan. Sekarang, menurut Anda,
burung apa yang paling pantas menempati peringkat nomor 1 dalam daftar ini? Tulis jawaban dan alasannya di kolom komentar. Siapa tahu pilihan kalian akan muncul di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.